Hai semuanya, dalam video ini kita akan mengulangi pelajaran mengenai jenis-jenis kata atau parts of speech dan menambah perbenaran kata yang baru. Anak-anak, setelah mengenal beberapa jenis pronouns, kita melihat bahwa bahasa Inggris berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Kita tidak bisa berbahasa Inggris hanya dengan menerjemahkan kata demi kata dari bahasa Indonesia. Banyak jenis kata-katanya maupun susunan kalimatnya berbeda dari bahasa Indonesia. Anak-anak, ada yang tahu apa bedanya noun atau kata benda dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia? Ya, Jessica. Noun dalam bahasa Inggris ada yang berbentuk singular dan ada yang berbentuk plural. Bagus sekali, Jessica. Jadi noun atau kata benda dalam bahasa Inggris ada yang berbentuk singular atau tunggal dan ada yang berbentuk plural atau jamak. Coba berikan contohnya, Jessica. One pineapple dan two pineapples. Bagus. Di samping bentuk singular dan plural ada apa lagi? Ada yang tahu? Ya, Sean. Ada benda yang countable, yang dapat dihitung, dan ada pula yang uncountable, yang tidak dapat dihitung. Ya, betul sekali. Tadi Jessica memberikan contoh yang countable, yaitu pineapple. Coba Sean berikan contoh yang uncountable. Water tidak dapat dihitung. One water atau two water, sehingga kita katakan some water. Misalnya, he has some water. Bagus. Bagaimana dengan air dalam gelas? Gelas itu countable. Misalnya, one glass, two glasses. Jadi kita katakan he has two glasses of water. Bagus sekali, Sean. Ada pula noun yang menunjukkan kepemilikan. Ada yang ingat? Ya, Abel? Buku milik Raka dikatakan Raka's book dengan menambahkan apostrophe s. Ya, bagus sekali, Abel. Rakas disebut possessive noun. Setelah kita akan mempelajari lagi jenis-jenis lain dari nouns. Selanjutnya, mengenai verb atau kata kerja, ada yang bisa menjelaskan perbedaannya dengan bahasa Indonesia? Ya, Adis? Verb berbeda jika digunakan untuk orang ketiga. Misalnya, play menjadi plays. Bagus. Untuk orang ketiga tunggal atau third person singular, verb ditambah dengan huruf S atau IS. Anak-anak mungkin ingat bahwa ada kata-kata benda yang dibuat dari kata kerja dengan menambahkan ER. Ada yang bisa memberi contoh? Ya, Kayla? A teacher teaches students. Verb to teach. Noun pelakunya teacher. Bagus sekali. Ada yang lain? Ya, Sean. A taxi driver drives a taxi. Bagus sekali. Banyak kata-kata seperti itu. Di antaranya adalah play, to work, to build, to make. Mari kita lihat. Tadi ada kata kerja dan pelakunya ditambah huruf ER, ya. Misalnya di sini a tennis player plays tennis. Pemain tenis bermain tenis. Jadi player di situ sebagai pemain, sedangkan plays di situ adalah bermain. A factory worker works in a factory. Di sini buruh pabrik bekerja di pabrik. Jadi worker itu pekerjanya, sedangkan works itu bekerjanya. A taxi driver drives a taxi. Pengemudi taksi mengemudikan taksi. Di situ mengemudikan dan pengemudi. A builder builds houses. Di situ builder sebagai pembuat bangunan, sedangkan builds di situ adalah membangun. A furniture maker makes furniture. Pembuat perabot membuat perabot. Dalam bahasa Inggris ada kata house yang artinya rumah dan home juga artinya rumah, tetapi dalam bentuk agak berbeda ya. Jadi kalau house itu bangunan rumahnya, sedangkan home itu bentuknya tidak harus berupa rumah, tapi di mana kita merasa tempat tinggal kita yang
kita merasa nyaman, sehingga di situ ada ikatan batin. Jadi kalau house itu merupakan bangunannya, sedangkan home itu adalah rumah yang mempunyai nilai emosional ya. Kita tadi sudah pelajari to go itu pergi, to go to school itu pergi ke sekolah, to go to his house itu pergi ke rumahnya, to come itu datang, misalnya please come to my house. To go home itu juga pulang ke rumah. Tapi kita tidak biasa mengatakan to go to my house. Tetapi kalau kita mengajak orang lain, kita bisa mengatakan please come to my house ya. Tapi to go home, kita home itu sebagai rumah ya. Yang kita merasa nyaman di situ. Land itu adalah tanah, island itu pulau, homeland itu tanah air. To come home itu pulang ke rumah. Ini kata-kata lainnya. Furniture itu perabot. Furniture itu uncountable ya, tidak dapat hitung. Jadi tidak mempunyai bentuk jamak. Berbeda dengan meja atau kursi. To make furniture itu artinya membuat perabot. Furniture maker itu pembuat perabot. Dan kata kerjanya adalah to furnish. To furnish the house misalnya, itu mengisi rumah dengan perabot, dengan furniture. Kita juga sudah mempelajari tentang adjective atau kata sifat. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya dengan bahasa Indonesia? Ya, Natsma. Dalam bahasa Inggris, adjective ditempatkan sebelum noun. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, adjective ditempatkan setelah noun. Seperti jeruk keprok manis, dikatakan sweet tangerine. Bagus, Natsma. Apakah noun bisa dijadikan adjective? Bisa, Pak. Coba berikan contoh dengan honey, yaitu madu sebagai adjective. Honey lemon. Betul. Apa artinya? Honey lemon maksudnya jeruk lemon yang diberi madu. Bagus. Jika honey lemon ditambah air, jadi bagaimana? Menjadi honey lemon water. Oke. Ada lagi yang bisa memberi contoh dengan honey sebagai adjective? Ya, Abel? Honey bear, Artinya apa? beruang madu, yaitu beruang yang suka memakan madu. Ada contoh lain? Honey bee, yaitu lebah penghasil madu. Bagus sekali. Mari kita lihat di papan. Ya, kita lihat sebelah kiri ada gambar madu, honey, kemudian lemons, jeruk lemon, kemudian water, air, sehingga honey lemon water adalah air lemon madu ya. Kemudian contoh berikutnya adalah honey bear, yaitu beruang madu, dan honey bees, yaitu lebah madu.